dia berbicara, dia melakukan komunikasi. Jadi kalau tidak penting dia mau bicara. Toh? Bahkan kalau kita tidak bergerak sekalipun itu sudah komunikasi namanya. Toh? Bagaimana cara tak bisa berkomunikasi kalau tidak bisa komunikasi? Kalau tidak lagi komunikasi, bagaimana cara tak bagus tahu? Toh? Bahkan orang pendiam pun, orang bisu sekalipun, orang buta sekalipun, orang tidak bisa mendengar sekalipun bisa berkomunikasi. Halo Sobat Ikom, bertemu lagi bersama saya Asnidar di Humanikom Talks. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang seputar ilmu komunikasi. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber Kakanda Muhammad Jamil Reza. Halo. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah sangat lapar sekali saya ini. Oke, sedikit informasi, kalau Kak Echa ini adalah salah satu juga mahasiswa dari kampus Unismu Makassar, juga di jurusan ilmu komunikasi. Sebelum kita masuk dalam materi yang akan kita bahas, tentunya kita juga akan meminta Kakanda untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari pendidikannya ataupun dari pekerjaannya mungkin Kak, silakan. Halo teman-teman semua. Saya Jamil, biasa dipanggil Bara. Nih, Ya Kak. nama Instagramku namanya Bara Mahesa. Pendidikanku jenjang S1 di Unismu, Fisip Komunikasi. Oke. Kuliah selama kurang lebih 6 tahun. Terus kalau organisasi paling secara ya ada ya MM kan itu pertama toh, saya di karirnya, kemudian saya berproses di Humanikom juga. Oke. Toh, itu sampai hari ini proses di kedua tempat itu. Toh, Humanikom sama saja bagi saya. Tapi meskipun beda kultur ya. Apa lagi? Pendidikan? Ya, sudah pendidikan tambah. Atau mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai pekerjaan apa yang sekarang kita geluti. Mungkin ada kaitannya dengan media komunikasi Kak. Komunikasi, kerjaanku saya ini jual penjual mie ayam ya saya. Dari jumlahnya sama ilmu komunikasi. Tapi kan karena kan ini kita sudah masuk di era digital toh. Ya. Jadi sistem marketingnya kita untuk menjual produk itu ya tentunya melalui sistem digital juga. Yes. Contoh kayak misalnya kita menggunakan aplikasi, apalagi kan semua bahkan sistem pembayaran pun melalui aplikasi. Yes. Mau pesan antar juga pakai aplikasi, beli apapun semua pakai aplikasi. Nggak tahu nikah mami kapan tidak pakai aplikasi? Oke. Gitu. Oke, dari kayak selalu lah. Dari hal itu kan dibuktikan nih Kak kalau ilmu komunikasi itu sangat penting. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali orang-orang awam yang mengatakan bahwa kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi dan kenapa itu penting. Karena kan komunikasi itu hal-hal dasar. Jadi sedari kecil tanpa dipelajari orang-orang sudah tahu berbicara. Bagaimana tanggapan Tak mengenai hal itu? Kalau itu sebenarnya seperti yang dibilang tadi kita toh, kalau orang dari lahir itu sudah bisa berkomunikasi, baik itu verbal maupun non verbal, baik langsung maupun secara tidak langsung toh. Cuman mungkin orang itu lebih kepada teorinya aja, kapan teorinya saja. Misalnya teori komunikasi ini itu. Dan bahkan mungkin saya tidak semua tahu tentang teori komunikasi, tapi kalau berbicara praktek komunikasi, ya semua orang dari lahir kapan sudah ada praktekkan cara-cara komunikasi toh. Mau komunikasi apapun itu, verbal, non verbal, langsung tidak langsung, semua itu tetap di komunikasi. Oke, dan pastinya ketika kita mau mempelajari komunikasi dan orang yang tidak mau belajar komunikasi dan orang yang enggan berkomunikasi, pasti beda toh Kak? Pasti beda sekali. Beda iya. Mungkin bisa dilihat dari perbedaan seperti apanya Kak, orang yang enggan berkomunikasi dan orang yang tidak mau belajar komunikasi. Orang yang enggan berkomunikasi ya mungkin apa nih tipe-tipe orangnya atau jenis orangnya atau apa? Mungkin kayak kan ada beberapa orang yang menurutnya komunikasi itu tidak penting. Siapa itu? Kan secara tidak langsung kan banyak sekali orang yang berpikir seperti itu. Ya, dan itu yang sebenarnya harus diluruskan. Kalau komunikasi itu kan bukan hanya sekedar kita berbicara, tapi ada beberapa hal yang tentunya harus dipelajari dalamnya. Ya, kalau bicara soal komunikasi, saya rasa dosen komunikasi lebih tahu daripada saya. Jadi saya mungkin dia dosen komunikasi bagus di sini. Ya sebenarnya kalau bicara komunikasi toh
walaupun memang banyak orang yang mengatakan tidak penting Ji, tidak bagaimana Ji. Ya semenjak dia berbicara dia melakukan komunikasi. Jadi kalau tidak penting dia mau bicara. Toh? Bahkan kalau kita tidak bergerak sekalipun itu sudah komunikasi namanya. Toh? Bagaimana cara tak bisa berkomunikasi kalau tidak bisa komunikasi? Kalau tidak mau komunikasi bagaimana cara tak bagus tahu? Toh? Bahkan orang pendiam pun, orang bisu sekalipun, orang buta sekalipun, orang tidak bisa mendengar sekalipun bisa berkomunikasi. Banyak caranya, lewat tulisan, lewat apapun itu bisa Ji. Nah ini nih yang menjadi tolak pikirannya orang-orang atau masyarakat. Kalau nggak usah belajar atau geluti yang namanya ilmu komunikasi, karena tanpa diketahui ketika kita berbicara sudah dikatakan sebagai komunikasi. Iya kan Kak? Jadi itu yang harus diubah sebenarnya. Ya memang itu harus diluruskan bagaimana masyarakat awam itu tentang komunikasi. Mungkin pemikirannya orang paling komunikasi itu ujungnya ke sini Ji, ujungnya ke sini. Kan banyak Ji komunikasi. Kalau kita berbicara komunikasi pemasaran ada Ji, mau bicara komunikasi bisnis ada Ji, komunikasi digital ada Ji, banyak Ji, semua tentang komunikasi banyak sekali Ji. Tergantung bagaimana itu orang-orang. Apalagi kalau bicara komunikasi baru, kalau mau tidak mau komunikasi, mau bicara, tidak bicara kok saja itu sudah termasuk komunikasi sebenarnya. Dan ini nih yang pernah saya baca juga Kak, nah bilang kalau ilmu komunikasi itu hanya pelajari tentang cuap-cuap belaka, artinya cuma pintar aja berbicara, padahal kan sebenarnya tidak. Mungkin Kak bisa jelaskan secara intinya saja mau dulu Kak mengenai apa-apa yang dipelajari di ilmu komunikasi dan apa hubungannya juga dengan di era digital. Mungkin seperti itu. Iya, kalau bicara soal komunikasi itu sebenarnya kalau persoalan bicara saja kayak dari lahir memang orang bicara Ji. Cuman kalau dari segi pemahaman kan banyak yang harus kita pelajari. Ada namanya komunikasi politik, komunikasi organisasi, apalagi komunikasi antar budaya, apalagi komunikasi interpersonal, apalagi komunikasi kelompok. Itu kan jenis komunikasi persuasif. Banyak jenis komunikasi itu kan kelompok-kelompok komunikasi yang lain yang sebenarnya kalau makin bicara soal spesifik itu yang dipelajari di perkuliahan sebenarnya. Tapi kan lagi-lagi ini sebenarnya sifatnya komunikasi meluas nih. Bahkan ada yang namanya juga dibagi menjadi beberapa kualifikasi. Contohnya kalau kita belajar komunikasi di kampus tentunya dibagi menjadi beberapa kualifikasi. Ada jurnalistik, ada broadcasting, apalagi ada hubungan masyarakat, ada public relation, kan banyak. Jadi tergantung kitanya mami yang mana mau dipelajari. Jadi sebenarnya kalau untuk memahamkan teman-teman tentang komunikasi, saya rasa datang saja di UNISMU, mendaftar di ilmu komunikasi, jadi mahasiswa di ilmu komunikasi supaya ditahu Ki. Karena kalau ditanya pasti bilang juga membacot, ya enggak? Ya toh? Datang saja di UNISMU, mendaftar, nanti terus pelajari seperti apa itu komunikasi. Justru yang dilaksanakan kegiatan seperti ini pun juga bagian dari komunikasi. Saya berbicara dari tadi bagian komunikasi, kita melaksanakan kegiatan seperti ini juga komunikasi. Bahkan Humanikom Talks juga ini ya bagian komunikasi juga. Apalagi kalau hubungannya di era digital. Contoh, Bapak kameramen pegang kamera, ini kan bagian dari digital, nanti diupload di YouTube, di Instagram, di WhatsApp. Itu kan bagian dari digital, era digital. Dan itu berhubungan dengan komunikasi. Ada orang yang berbicara di dalam, dan bukan hanya berbicara, tentang perangkat-perangkatnya pun ada yang kita pakai. Mikrofon, clip-on, kamera, laptop, perangkat-perangkat lunak dalam laptop, semuanya itu berhubungan dengan komunikasi. Kurang seru apa lagi? Daftar makin di UNISMU kapan? Lebih bagus tuh supaya dipelajari. Baik-baik aja, apalagi kita jurusannya ini ada deh, semoga naik. Alhamdulillah. Amin. Amin. Oke teman-teman, kan tadi sudah dijelaskan mengenai pentingnya teknologi informasi komunikasi di era digital, di mana sudah dijelaskan bahwa bukan hanya sekedar berbicara yang diajarkan, tapi ada beberapa aspek nantinya ketika kita menggeluti yang namanya ilmu komunikasi. Oke, komunikasi kan tentunya semakin hari semakin berkembang. Sampai saat ini kita sudah berada di era digital. Tentunya ada perbedaan skill di setiap perkembangannya. Dan sekarang kan kita sudah berada di era digital. Jadi menurut Kakanda ini dulu, skill apa yang dibutuhkan di era ini? Skill apa yang dibutuhkan? Iya. Saya rasa kalau skill yang dibutuhkan ya teman-teman, sebenarnya kalau saya pribadi bukan skill dulu, tapi kemauan dulu untuk belajar. Kemauan untuk belajar. Kemudian untuk skill itu kan bisa diasah. Untuk skill itu bisa diasah. Yang penting kita mau dulu belajar. Kalau misalnya kita punya skill kalau tidak mau Ki,
percuma gitu. bohong. Sama saja. Jadi yang paling penting itu mau dulu. Kalau mau baru biasa skillnya, karena saya yakin setiap individu itu pasti punya skill. Punya skill, oke. Mau skill apapun itu, mau dia mau pegang kamera, mau apapun, mau editing, mau broadcasting, mau apapun itu terserah, mau jadi penulis pun itu terserah. Yang penting mau belajar dulu. Kalau sudah mau belajar, baru diasah skillnya. Skill apapun itu. Kalau tentang berkaitan dengan komunikasi, apalagi sekarang kan persoalan era digital seperti ini kan, kebanyakan ada banyak profesi-profesi baru yang muncul selama bahkan mulai sebelum pandemi bahkan sampai setelah pandemi ini ta. Banyak profesi yang baru. Contoh bidang ada beberapa bidang IT yang kemudian mengakar lagi dengan bidang-bidang yang lain. Meskipun IT itu kan sudah dari dulu nih, ta? Tapi kan ada banyak lagi. Namanya bahkan ada lagi yang disebut dengan digital trainer. Yes. Ta? Digital trainer. Banyak tentang aset kenapa jadi aset digital ya? Banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan digital, dengan komunikasi. Banyak, apalagi profesinya itu sudah sangat meluas nih lah. Semua sudah cangkupi nih. Semuanya kalau berkaitan dengan komunikasi digital gitu. Dan kita kan tadi sudah bahas mengenai skill dalam media komunikasi informasi. Jadi mungkin bagaimana tanggapan Kak juga mengenai perbedaannya soft skill dan hard skill? Soft skill dan hard skill. Ya. Ini tanggapan pribadi atau Ya, tanggapan secara tanggapan umum? pribadi kan? Tanggapan pribadi. Karena saya takut berbicara jangan sampai salah atau baru mau diupload di YouTube. Karena lama tidak belajar ini, yang kupikir sekarang uang. Kalau soft skill itu apa ya perbedaannya? Paling kemampuan dasar sama kemampuan yang diasah terus menerus. Yes. Hah? Ya kemampuan Berarti- soft skill itu kayak apa ya? Sudah ada yang di dalam jiwanya seseorang itu soft skill. Kalau hard skill ya bagaimana kita punya kemauan belajar kemudian diasah Yes. skillnya. Oke, jadi ini hard skill dan soft skill ini tidak bisa dipisahkan nih Kak. Dan bisa iya. Jadi sama-sama dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Ya sama-sama pasti nih ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau kita kan semisal melanjutkan kuliah kan ujung-ujungnya kenapa kita kuliah tinggi-tinggi kan ujung-ujungnya untuk cari pekerjaan. Ya. Benar. Bukan untuk jadi kaya nah. Ya, tapi untuk cari pekerjaan. Tapi untuk cari teman-teman. kerja. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhirku Kak. Ini kan kita kan selesai pendidikan maksudku S1 Jadi mungkin ada kita rasakan kayak manfaat atau efek yang yang kita rasakan toh setelah kita belajar ilmu komunikasi. Kan sudah tadi dijelaskan panjang kali lebar mengenai pentingnya itu ilmu komunikasi. Di mana setiap kita kali berkegiatan itu sudah disebut dan komunikasi. Kita kan juga makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Dan ketika kita membutuhkan orang lain, berarti kita sama saja dengan berkomunikasi. Jadi mungkin bisa Kak diceritakan atau manfaatnya atau efek yang sudah kita dapatkan. Kalau berbicara persoalan manfaat ataupun efek, tentunya pasti ya besar sekali toh. Setelah kita selesai di dunia perkuliahan, pasti sangat dirasakan dampaknya. Oke. Apalagi bahkan bahkan saat kuliah berjalan pun dirasa juga sebenarnya, tapi ya tergantung lagi orang-orangnya masing-masing. Kalau saya pribadi, efeknya itu luar biasa kalau kita belajar tentang komunikasi, apalagi komunikasi organisasi. Yaitu kalau saya komunikasi organisasi itu salah satu Karena kita juga diajarkan mengenai manajemen ya, dan sebagainya. komunikasi organisasi salah satu yang kusuka aja sebenarnya. Memang jarang masuk kuliah komunikasi organisasi. Tapi kusuka itu komunikasi organisasi, komunikasi manajemen, ya itu kusuka juga. Jadi setelah kita selesai kuliah, baru masuk ke dunia pekerjaan, itu yang dipelajari memang didapat sekali memang. Apalagi kalau serius, contoh ya, kayak misalnya teman-teman di sini ada yang jago editing, kan kalau rata-rata itu anak editing pasti rata-rata pekerjaannya freelance Ji. Yes, freelance. Bahkan dari semenjak kuliah pun itu sudah freelance nih. Kemudian setelah kuliah bagaimana ya kemudian masuk di kantor yang dia pilih. Ya itu kemudian dari hasil yang dia asah dari semenjak kuliah, dari pekerjaan freelance-nya itu kemudian bisa praktekkan lagi di kantornya yang baru yang saat dia sudah masuk kantor misalnya, masuk kerja. Seperti itu. Kalau efeknya ya luar biasa sekali memang ya Jadi efeknya. sangat berefek nih Kak. Iya, Dan kita rasakan nih sekarang. Iya, berefek sekali ya. Jangan malas-malas kuliah anak-anak. Semangat kuliah. Yang masih kuliah. Mengenai tantangannya. Kan otomatis kan kita kan sebagai mahasiswa Ki, jadi pasti punya tantangan
tantangan. Jadi mungkin bisa dijelaskan dong Kak kayak bagaimana caranya untuk mengantisipasi, kemudian ketika sudah dilakukan apa yang harus dilakukan ketika terjadi itu tantangan-tantangan. Tantangan apa dulu? Kan setiap tahunnya pasti ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pastinya punya tantangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan itu pasti ada. Menurut Kak bagaimana caranya untuk bisa diantisipasi, dan ketika sudah terjadi apa yang harus dilakukan? Sebenarnya bukan untuk mengantisipasi, tapi kalau saya pribadi dari tantangan itu, bagaimana kita menjawab tantangan. Oke. Antisipasi itu kan mencoba masuk Miki. Ya. Antisipasi, Ya. menjawab tantangan. Cocok ya? Ya. Kalau mengantisipasi itu artinya mencoba untuk menghindari. Ya. Antisipasi kami deh, semoga tidak begini. Tapi kalau kita menjawab tantangan, artinya kita untuk dipaksa untuk mengasah kembali hard skillnya kita dan soft skillnya kita dalam ini berkomunikasi, mau apapun itu. Jadi kalau bicara persoalan tantangan ya memang harus ditantang balik. Toh, kalau kita tidak menantang balik, artinya kita akan tenggelam dengan keadaan. Kita tenggelam dengan situasi yang sebenarnya kita inginkan, tapi tidak diinginkan oleh situasi, tidak diinginkan oleh zaman. Misalnya, contoh ini ya, contoh TV yang dulu toh kita nonton TV kan, nonton TV. Sekarang orang nonton TV, dulu YouTube mungkin diiklankan di TV. Iya. Dan sekarang TV itu masuk di YouTube. Terus banyak orang yang menganggap artis-artis di YouTube itu seolah-olah memiliki YouTube itu sendiri. Iya enggak? Iya kan? Bahwa YouTube itu begini, YouTube itu begini. Bahkan sebenarnya kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap berstagnan pada satu masa. Kita harus berjalan dengan masa-masa yang berikutnya akan terjadi. Contoh kan seperti tadi, YouTube. Sebelumnya mungkin YouTube yang ke TV, sekarang TV sudah masuk ke YouTube. Bahkan artis-artisnya pun sudah masuk ke YouTube. Bahkan bikin podcast sampai sekarang hari ini pun kita bikin podcast yang sebenarnya bukan jadi artis tapi bikin podcast. Tapi kita bikin podcast. sudah kayak close the door saja. Jadi menjawab tantangan. Kemudian bagaimana kita bisa menantang kembali tantangan itu. Jangan stagnan pada satu masa. Kita harus bergerak karena kan seperti kata para pendahulu, hidup itu kan seperti roda. Kadang di atas, kadang di sini, kadang di bawah, berputar terus, dinamis. Jadi kita harus bergerak menantang zaman, bukan zaman yang tantang kita. Kalaupun kita ditantang, kita tantang balik. Tantang kembali. Seperti itu. Oke. Cukup Kak? Ya, cukup. Atau mungkin ada pesan dan kesan Tak untuk penonton nantinya, atau ada keyakinan untuk ayo bergabung di ilmu komunikasi? Kalau saya untuk teman-teman akan menonton YouTube ini, jangan lupa like, subscribe, komen, subscribe. Dan tinggalkan pesan juga ya di komen ya, di kolom komentar. Jadi terus kalau untuk teman-teman yang mau melanjutkan jenjang pendidikan tingkat S1, banyak di kampus, tapi di Unisma itu salah satu yang terbaik. Apalagi di ilmu komunikasi toh, bagus-bagus kita teman-temannya, senior-seniornya, kakaknya. Nanti di dalam baru ditahu. Apalagi kita jurusannya, deh. Salamku sama Pak Syukri nih. Mungkin itu aja. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang santai kita mengenai pentingnya ilmu komunikasi di era digital. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana pentingnya ilmu komunikasi dan kenapa kita harus mempelajari komunikasi. Mungkin kita akan kembali di next episode. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, and subscribe. See you!